Saudara, saya mulaikan dari satu ayat dari firman Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang sangat terkenal dan ini ayat emas bagi banyak orang dan dihafal banyak orang. Saudara, kita baca sama-sama dua ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kekasih, tentu ayat ini saya katakan tadi ayat emas banyak orang karena dikatakan di sana ada kata-kata kelimpahan. Pada umumnya semua manusia ingin kaya, sukses. Bukan cuma untuk berkecukupan, bahkan ingin berkelimpahan. Yang dicari melimpah, bahkan bila perlu harta 7 turunan. Masalahnya manusia tidak henti-hentinya. Sudah ada 1 mau 2, sudah ada 2 mau 3 mau 4. Kemarin cukup untuk anak, tetapi ketika dia sudah punya cucu dipikirkan juga cucunya. Sampai dia lupa waktu dia juga tidak membawa harta warisan. Apa yang ada padanya dia kembangkan. Itulah manusia yang tidak pernah puas. Jadi ayat ini saya katakan menjadi acuan dan teologi dari pengajaran kemakmuran dan successful yang berkata bahwa menjadi anak Tuhan harus kaya, harus sehat, harus melimpah. Sampai pada saat dulu lagu yang itu sangat terkenal. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah hidup di dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dilarang menyanyikan itu. Gak boleh menyanyikan itu. Gak boleh. Lalu ada banyak lagu-lagu yang bertemakan seperti itu. Dilarang menyanyikannya. Gak bisa. Karena kita di dunia ini harus makmur. Harus berkelimpahan. Padahal seperti yang saya hari Minggu kita katakan. Bukankah Tuhan berkata mengikut Tuhan harus memikul salib, menyangkal diri. Dan segala macam kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab juga banyak sekali mengalami pergumulan dalam hidupnya. Bahkan Rasul Paulus saja kadang-kadang dia makan saja, kadang-kadang dia bisa terbatas, saudara. Banyak hal. Tetapi saudaraku yang kekasih, pertanyaan yang muncul, benarkah setiap orang Kristen hidupnya pasti sukses, tidak pernah gagal, tidak sakit, tidak operasi dan lain-lain? Saya katakan kenapa? Tokoh Alkitab seperti Samuel sakit, Elisa sakit juga, Hizkia sakit keras juga, saudara. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dan bahkan saya katakan tadi Rasul Paulus seringkali mengalami kekurangan. Dia lapar, disesak, dikejar-kejar, dia mengalami karam kapal, bahkan digigit ular. Ada duri dalam daging. Bahkan Yesus sendiri berkata, saudara, Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku yang kekasih, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, hidup berkelimpahan Tuhan janjikan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebelum Yesus memberitahukan kelimpahan, ia lebih dahulu memberitahukan adanya pencuri. Dikatakan firman Tuhan, hidup berkelimpahan itu tidak salah. Dan itu memang berkat Tuhan yang disediakan untuk kita. Kelimpahan dalam hal apa? Dalam segala hal, bukan cuma materi. Kita diberikan kelimpahan dalam soal sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Begitu juga dengan di dalam rumah tangga mengalami suasana surga. Begitu juga secara ekonomi, kerohanian yang terutama. Tetapi sebelum hidup dalam berkelimpahan, Alkitab mencatat firman Tuhan memperingatkan adanya pencuri. Pencuri
datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dikatakan firman Tuhan, lebih dulu diberitahukan adanya si pencuri. Siapa si pencuri itu di sini adalah iblis. Iblis, masalahnya iblis mencuri bukan karena dia kekurangan. Bukan, saudara. Orang biasanya mencuri supaya untuk hidup. Orang biasanya mencuri karena dia membutuhkan itu. Dia bisa mencuri. Tetapi iblis mencuri bukan karena kekurangan. Mencuri di sini berasal dari kata kleptomania. Memang sifatnya mencuri. Apa yang dia curi bukan untuk kebutuhannya, tetapi hal-hal yang baik dan berguna bagi manusia. Itu yang dicuri, padahal dia tidak membutuhkannya. Pertama, supaya kita tahu hidup berkelimpahan itu seperti apa, kita harus tahu si pencuri itu mencuri apa dulu. Masalahnya di sini, iblis tidak tertarik dengan harta kita. Iblis tidak akan mencuri tabunganmu. Iblis tidak akan mencuri apa? Mobilmu. Iblis tidak mencuri perhiasanmu. Iblis tidak mencuri hartamu yang berlimpah. Tidak, dia tidak. Iblis tidak tertarik dengan itu. Tetapi apa yang dicuri, saudara? Apa yang dicuri? Dikatakan pertama yang dicuri adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu yang dicurinya. Bagaimana cara mencurinya? Kita baca dalam Lukas 8 ayat 12. Dalam Lukas 8 ayat 12, saudara kekasih, supaya kita juga berhati-hati tentang si pencuri ini. Lukas 8 ayat 12, dikatakan firman Tuhan seperti ini, saudara. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ketika orang dengar firman, ada dikatakan jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri, tetapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Dikatakan di sini yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman dari dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya apa iblis mencuri firman? Dia bukan perlu firman. Dia tidak membutuhkan firman. Tapi supaya apa diambil firman itu dari seseorang? Dikatakan firman Tuhan supaya mereka jangan percaya dan tidak diselamatkan. Wow, itu tujuan iblis. Jadi kalau orang, bagaimana ciri-ciri orang yang sedang dicuri firman Tuhan dari hidupnya? Pastinya dia tidak cepat percaya firman Tuhan. Waktu caranya bagaimana? Mungkin di gereja sedang dengar firman, berangan-angan atau tidak menyimak firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan ditolak di hatinya. Banyak orang datang ke gereja pulang tidak membawa firman. Lupa, saudara, lupa. Tetapi di sini iblis mencuri firman supaya orang tidak percaya. Kenapa? Iblis takut percaya manusia akan firman. Karena dia tahu firman Tuhan itu berkuasa. Karena firman Tuhan itu Allah. Amin, saudara. Misalnya dokter sudah berkata, engkau penyakitmu sudah stadium akhir. Umurmu cuma 3 bulan. Tetapi kalau dalam Tuhan stadium akhir pun mujizat nyata, saudara. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau imannya kuat, iman percaya pada Tuhan, mujizat terjadi, dia sembuh. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Jadi dicuri firman Tuhan. Tujuannya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kenapa iblis senang manusia tidak diselamatkan? Supaya ada yang menemani dia di neraka nantinya. Jadi iblis tidak suka kita diselamatkan. Yang menyelamatkan kita hanya Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Kita bukan karena kebaikan kita. Amin. Kita berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak bisa. Keselamatan itu sungguh datang dari Tuhan karena anugerah Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Bagi siapa orang yang percaya firman Tuhan tentunya. Jadi kalau nggak percaya firman Tuhan, bagaimana dia diselamatkan? Jadi diambil kepercayaan itu, kita akan ragukan firman Tuhan. Saudara, saya katakan ketika kita ibadah 10 hari, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang cepat dan gampang percaya firman Tuhan. Jadi kalau saudara selalu berkata,
Mana mungkin firman Tuhan? Gak mungkin seperti itu. Jangan-jangan firman Tuhan sedang dicuri iblis dari hidup kita. Tujuannya supaya kita tidak diselamatkan. Amin, saudara? Tujuannya supaya kita tidak diselamatkan. Kalau firman Tuhan sudah tidak dipercaya, otomatis tidak mempunyai iman. Seperti yang saya katakan tadi. Otomatis tidak mempunyai iman. Dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi saya katakan tadi. Supaya tidak percaya otomatis tidak punya iman. Jadi orang yang tidak percaya firman Tuhan. Otomatis imannya tidak bertumbuh. Padahal iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ketika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, iman yang bisa memindahkan gunung. Makanya berdoa, tambahkan iman kami Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Catat itu saudara. Tuliskan di kolom komentar saudara. Tambahkan iman kami Tuhan. Iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Pelihara iman. Ketika kita beriman, mujizat terjadi. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kita rasakan. Jadi ketika iman sudah dicuri, maka otomatis saudara, iman sudah dicuri. Kita sudah tidak percaya firman Tuhan saudara. Artinya supaya kita tidak diselamatkan. Iman sudah dicuri, otomatis hilang damai sejahtera. Tercuri juga damai sejahtera. Sukacita. Kasih tercuri semuanya. Tidak ada lagi semangat, tercuri semangat. Kalau sudah tercuri ini semuanya, otomatis berkat juga akan hilang. Kenapa? Karena di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. Amin saudara. Ingat itu, catat itu, orang benar hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi miliki telinga yang rindu mendengar firman. Miliki hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena luar biasa firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Bahkan Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Jadi walaupun hartanya banyak saudara dengar saudara, ketika sudah tercuri firman Tuhan, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, dan dalam keluarga tidak ada lagi kasih, tentunya tidak ada lagi semangat. Ingat, walaupun harta sedang banyak, tinggal runtuhnya saja, tinggal hancurnya saja. Tetapi walaupun usahamu sedang bangkrut, walaupun kita hidup sedang dalam kesusahan, walaupun seolah tidak ada jalan keluar, walaupun penyakit sedang bergejolak di dalam kehidupanmu, sedang melanda hidupmu, walaupun anak-anak sedang dalam kondisi yang tidak baik, selama masih ada iman, selama masih di sana damai sejahtera, selama masih ada semangat, selama masih ada sukacita, mujizat pasti terjadi. Amin saudara, mujizat pasti terjadi. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama iman masih ada, tetap terjaga anggur sukacita, damai sejahtera, kasih dalam rumah tangga, terus berdoa dan berusaha, yang sempat bangkrut pun akan terpulihkan melebihi dari yang semula. Yang ditipu atau apa saja pun Tuhan akan pulihkan, selama itu tidak tercuri. Pertanyaan berikutnya, kapan iblis itu mencuri? Di sini dikatakan iblis bukan merampok, bukan kasar, tetapi mencuri ketika tuan rumah sedang lengah. Itu mencuri, bukan merampok. Di dalam Matius 24 ayat 43, Matius 24 ayat 43, saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, Matius 24 ayat 43, dikatakan firman Tuhan seperti ini saudara.
Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Artinya pencuri datang sementara tuan rumah lengah tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan kita tidak bisa lengah. Amin saudara, waspada terus. Harus waspada terus. Tapi untuk hidup berkelimpahan, saya katakan tadi, apakah Tuhan memberikan kita hidup berkelimpahan? Kerinduan Tuhan memang demikian. Tetapi pertama diberitahukan pencuri. Apa yang dicuri? Firman Tuhan. Akibatnya apa? Iman lengah, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Kalau sudah hilang sukacita, penyakit akan datang. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, ya kan? Kalau sudah hilang semangat, mana bisa lagi kita bekerja dengan bergairah. Kalau sudah hilang damai sejahtera dalam rumah tangga, walaupun rumah kita seperti istana, seperti neraka, tetapi walaupun rumah kita sederhana, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana, suasana surga akan kita rasakan di sana. Amin, saudara. Pertanyaan berikutnya, ketika Tuhan memberikan kita kelimpahan, untuk apa Tuhan memberikan kita kelimpahan? Tidak ada tujuan Tuhan selain supaya kita menjadi berkat bagi orang. Tuhan tidak pernah, selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah ingin memberkati orang hanya untuk dirinya sendiri. Ingat itu. Garis bawah, jadilah berkat. Ada tulisan temanku berkata seperti ini. Orang kaya yang kaya sesungguhnya ketika orang miskin bisa menikmati kekayaannya. Dengar saudara, kalau cuma untuk dia kekayaannya, untuk dompetnya, untuk dirinya, walaupun dia kaya, dia sedang dalam kemiskinan. Karena dia tidak bisa membuka tangannya. Orang kaya itu adalah orang yang membuka tangannya. Untuk apa Tuhan memberikan kita kelimpahan? Tujuan Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Dan saudaraku yang kekasih, orang tidak bisa merasa kelimpahan. Tidak mungkin dia merasa kelimpahan kalau tidak pernah dia berkata cukup. Masalahnya manusia kan tidak pernah merasa cukup. Sudah ada ini mau itu, sudah sekian mau ini, sudah ini mau itu, gak pernah merasa cukup. Jadi walaupun banyak hartanya dia tidak pernah merasa cukup. Oh gak bisa. Tetap dia seperti orang-orang yang kekurangan. Jadi orang yang berkata merasa cukup, itulah yang bisa merasa kelimpahan. Sehingga dia berbagi dengan orang. Kemarin Bapak Ibu saudara yang kekasih, dalam perjalanan saya dengan suami, ada seorang ibu yang berkata dia banyak berkatnya. Dia katakan, saya lihat dia memang memberkati banyak orang. Dia katakan begini, bagaimana caramu? Saya katakan mengelola berkat itu. Bu Gem, saya cukup 50%. 50% selebihnya itu saya bagikan kepada orang lain. Luar biasa, dia cukup 50%. Sementara orang cuma 10% aja kita gak rela memberikan saudara. Ibu ini 50%. Dia punya komitmen itu saudara. Dan benar-benar dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga, di bumi ngengat dan kara merusakannya. Hidup berkelimpahan, hati-hati pencuri. Jangan sampai hilang sukacitamu, jangan sampai hilang damai sejahtera, jangan sampai hilang semangatmu. Amin saudara. Itu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan saat ini. Kita masuk dalam doa, kita satukan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, kelimpahan akan milikku Tuhan. Kuasai hatiku Tuhan, tambahkan imanku Tuhan. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
kepadamu hidup berkelimpahan. Tetapi sebelum hidup berkelimpahan, firman Tuhan memberikan peringatan pada kita, ada pencuri. Dia datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Dia curi firman Tuhan. Ketika sudah hilang firman Tuhan, dicurinya kita tidak punya iman. Hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang ketenangan, dan hilang juga semangat. Waspadalah saudara. Sekarang banyak rumah tangga hilang damai sejahtera. Sekarang banyak orang hilang sukacita. Sukacita sudah hilang, yang datang penyakit silih berganti. Pelihara ini saudara, pelihara ini. Walaupun banyak tantangan, selagi ada harapan, selagi ada sukacita, selagi ada semangat, apapun yang terjadi kita bisa atasi bersama kekuatan dari Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur kami kepadamu di malam ini, malam yang baik, malam anugerah, malam pujian, malam di mana kami ketemu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, perjalanan kami suami istri dan hamba Tuhan selama beberapa hari di beberapa kabupaten, di beberapa pelayanan. Tuhan sudah hentar kami kembali ke Kapuas dengan segala selamat, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Selagi kami kuat Tuhan, kami akan persembahkan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Utuslah kami, pakailah kami Tuhan, pakai kami, utus kami Tuhan. Kami yakin perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Firman Tuhan telah kami dengarkan.
ketika kami mengerti firman, kerinduan-Mu Bapa memberikan kami hidup berkelimpahan. Melimpah juga sukacita kami, melimpah juga damai sejahtera, melimpah kami dalam soal materi, jasmani, kesehatan, apalagi tentang kerohanian. Melimpah di hidup kami. Kami telah rasakan itu. Dan itu Engkau sediakan bagi kami karena Engkau datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi Engkau ingatkan sebelum kelimpahan adanya pencuri. Apa yang dicuri? Firman Tuhan. Tuhan, firman inilah yang menjadi bekal hidup kami. Sementara kami mendengar firman, ada banyak gangguan, ada banyak cara iblis membuat kami tidak percaya. Kenapa dicuri firman? Supaya kami tidak percaya dan tidak diselamatkan. Karena berkat terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan. Tuhan, mampukan kami untuk segera mengerti firman. Berikan kami hati yang taat. Ketika firman ditaburkan, tertaburlah itu di tanah hati yang subur. Bukan di tanah berbatu-batuan, bukan di pinggir jalan, bukan di semak duri. Tetapi di tanah hati yang subur, karena berkatnya luar biasa. Dari dalam hidup kami mengalir aliran-aliran air hidup yang tidak pernah habis Tuhan. Ketika pencuri datang, tercuri firman, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang semangat, hilang kasih. Itu yang menghancurkan seluruh usaha kami. Itu yang menghancurkan rumah tangga banyak orang. Tetapi selama firman itu tidak tercuri, terjaga sukacita, ada anggur sukacita, terjaga damai sejahtera, terjaga semangat, terjaga kasih kami, berkat gandum, berkat minyak, berkat anggur, berkat madu dari gunung hutan mengalir atas kami semua. Yang sakit pun dengan sukacita dari Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah pun dikuatkan oleh Tuhan. Yang sedang dalam kesusahan pun akan terus semangat. Bahkan yang bangkrut sekalipun terus semangat. Tuhan akan menggantikan semuanya dengan cara Tuhan. Kami waspada ketika kapan pencuri itu datang. Waktu kami sedang lengah. Karena iblis datang, bukan datang merampok, tetapi dia mencuri dengan diam-diam ketika kami sedang lengah. Kami tidak akan lengah, kami akan terus berjaga-jaga Tuhan. Terus berjaga-jaga dengan minyak Roh Kudus ada di hidup kami. Jadilah kami jemaat yang berjaga-jaga. Semua jemaat yang datang beribadah pada saat ini lewat online, jadilah engkau jemaat yang senantiasa berjaga-jaga. Siang dan malam berjaga dan berdoalah. Karena pencuri datang sementara manusia lengah. Semangat, bangkitkan semangatmu. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang tertutup jalan tetap jaga semangat. Bahkan yang usahanya tidak mengalami kemajuan, yang bangkrut sekalipun tetap jaga api semangatmu. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap firman Tuhan bergelora di hatimu. Membuat imanmu timbul. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menolongmu. Tuhan memulihkanmu. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Apapun itu, bawa pada Tuhan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Permasalahan apapun, pastikan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau dengan kasih tanpa batas, karena kami telah merasakan kasih-Mu yang tidak pernah gagal, kasih yang ekstravaganza, kasih yang luar biasa. Kasih itu juga yang ada di hidup kami. Makasih di malam ini kami doakan Kau puas diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kalimantan Tengah, Indonesia juga kami persembahkan untuk Tuhan kami. Pemulihan sedang terjadi, pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana pun, hamba-hamba Tuhan yang melayani mana-mana pun Tuhan sertai pelayanan itu Tuhan.
sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Jemaat-Mu yang datang malam ini GPD Ebenezer mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Kami bukan cuma dijaga Tuhan, tetapi diberkati Tuhan. Berkat itu bukan cuma untuk kami, tapi sampai keturunan kami juga semua mengalami lawatan Tuhan. Makasih Bapak sumber berkat kelimpahan. Dan malam ini kami akan istirahat tidur dalam naungan mula kami, rumah doa, rumah anugerah, rumah sehat. Iblis tidak bisa masuk di rumah kami, karena rumah kami dipagari Tuhan dengan pagar keselamatan dari Tuhan. Rumah kami di sana Tuhan berkarya, firman Tuhan bergema di sana. Ada pujian di rumah kami. Di rumah kami ada Engkau yang berkuasa dan mengalir Engkau Roh Kudus. Percaya kami, rumah berkatlah rumah kami. Engkau sumber berkat Tuhan. Malam baik, malam anugerah. Besok bangun dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, kami membangun mesbah doa. Inilah ibadah kami dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan dikerjakan Roh Kudus turun atasmu, bekerja dalam kehidupanmu mulai hari ini hingga mendatang Tuhan kembali, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, hari Minggu kita kembali ibadah seperti biasa. Malam baik, malam anugerah. Haleluya, amin.